Mahasiswa baru. Kemudian di sini diproses oleh UI, diproses. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan lulusan. Iya, lulusan. Lulusan graduated gitu ya. Inputannya apa? Inputannya misalkan ada mahasiswa sistem pendidikan S1, ada program reguler, ada program KKI, yes, ada program paralel, yes. Lulusannya apa dibeda-bedakan? Ya, tidak semuanya lulusan UI. Iya. Oke, di sini ada lulusannya. Oke. Oke. Kemudian nah, ini contoh ya jenis-jenis dari sistem ya, dari sistem ada sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi. Seperti apa sistem komunikasi? Sistem komunikasi tujuannya adalah mengirimkan informasi ya, mengirimkan informasi. Di sini disebut sebagai sistem komunikasi ya. Ini kita tulis sistem komunikasi ya. Ini inputannya, ini sinyal atau informasi yang mau dikirimkan ke tempat lain. Kemudian ini adalah outputannya ketika informasi itu sampai di tujuan. Iya. Nah, ternyata sistem itu bisa kita pecah-pecah lagi. Ternyata dalam sistem komunikasi itu ada sistem transmisi, ya. Ada sistem transmisi, kemudian ada sistem kanal begitu, ya. Ada sistem penerima atau receiver begitu, dan tiap sistem ini mempunyai input dan mempunyai output begitu yang berbeda-beda. Iya. Nah, jadi sistem itu ternyata di dalam sistem itu bisa kita breakdown ya. Yes, gitu. Kemudian ada contoh lain, ini masih dalam sistem komunikasi, ini masih di sisi transmitter. Di sisi transmitter di sini kalau mau di breakdown lagi itu ada banyak lagi. Ada modulasi. Ada channel coding ya. Coding, iya. Ada channel coding, modulasi. Nah, ini yang modulasi ini apa di dalam modulasi ini? Ternyata modulasi itu ada prosesnya yang lebih sempit lagi. Ya, ini ada proses sampling, ada proses kuantisasi, ada proses coding, kemudian baru dikirimkan melewati ke channel dan receiver selanjutnya begitu. Ini contohnya ada sistem broadcasting seperti radio AM, radio FM ya, ada televisi ya, kemudian ada point to point communication system seperti telepon ya, telepon seluler, telepon rumah itu point to point. Karena apa? Karena karena informasi itu disampaikan dari titik ke titik, bukan dari titik ke banyak titik. Kalau titik ke banyak titik itu namanya broadcasting begitu. Kemudian ada deep space communications, misalkan dari stasiun bumi ke satelit gitu. Ada pertanyaan? Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya lanjut. Masih Pak, ingin bertanya Pak. Tadi yang di kuis kan ada dibilang apa kedipan mata juga termasuk sinyal Pak ya. Saya kurang paham maksudnya gimana Pak ya analoginya untuk kedipan mata itu. Oke. Kedipan mata merupakan sinyal. Sinyal, contohnya adalah ketika Anda ngantuk,
Ketika mata Anda lelah, Anda semakin sering berkedip. Gitu-gitu. Itu sinyalnya, informasi apa yang dibawa? Anda ngantuk gitu. Nah, terus kalau kita tulis secara matematis gimana kedipan mata? Ya berarti kira-kira kedipan mata itu apa ya? Oke, kita contohkan ya. Kita tulis ya. Ini waktu. Waktu ini fungsinya. Fungsinya dalam fungsi waktu. Ini apa? Ini mungkin menggambarkan lebar apa namanya ya? Lebar menutupnya mata. Waduh, ini apa? Persentase menutup mata. Waduh. Menutup mata. Wah. Iya, misal di sini 100%. Di sini 50%. Yes, yes. Kemudian sejak misal kita ingin mengukur, mengukur nih, misal mengukur kedipan mata saya, iya. Contoh dari T sama dengan 0 dari mulai awal pengukuran, kedipan mata saya seperti ini. Sebentar. Oke, warna yang berbeda ya, biar agak menarik. Waduh, coba kita lihat. Yes. Oke. Ini kedipan mata saya, waduh, nah 100%. Kemudian cuma 50%, wah gini, nah gitu. Kemudian 50% lagi, kemudian 100%, 100%. Kemudian semakin lelah, begitu ya, semakin lelah, wah semakin lelah. Wah, terus bobok. Gitu kan langsung. Ininya rapat terus. Ya, ini contoh ini ya. Nah, terus berarti kita lihat di sini sinyal juga kan? Iya, ini 1 ke 0, ini detik keberapa mungkin ya. Sebut saja ini sinyal ke 0, sinyal ke 1, sinyal kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, dan seterusnya. Waduh, ini udah biru semua, ini udah gelap nih ya, udah bobok. Wah, gitu. Yes. Apakah clear? Silahkan, ada pertanyaan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, lanjut. Pak, saya mau bertanya. Oh, boleh. Terkait tentang modulasi yang tadi. Oh, yes. Modulasi kan itu Pak, penjamaan keadaan agar informasi itu bisa dibawa melalui sinyal pembawa kan Pak? Apa benar begitu? Penyamaan sinyal masuk agar dapat masuk ke transmitter. Penyamaan sinyal masuk. Jadi kayak apa yang bisa, kan sinyal itu bisa banyak ya Pak, bisa bermacam-macam. Gimana cara kerja modulasi itu agar yang masuk itu sinyal yang dimaksud itu dapat melalui transmitter, bukan sinyal yang lain. Saya, oke. Nanti kalau jawaban belum puas ditanyain lagi ya. Oke. Sebenarnya konsep modulasi itu adalah menumpangkan informasi. Jadi kalau misalkan di sini ada truk ya, truk, waduh, nah ada truk gitu. Ini truk yang terus berjalan begitu ya. Nah, modulasi itu adalah bagaimana sebuah informasi dimasukkan ke dalam truk-truk ini. Iya. Dimodulit, ditumpangkan. Bahasa Indonesianya itu ditumpangkan, ya, ditumpangkan ke dalam truk ini. Nah,
ketika ditumpangkan itu ya seseorang yang menumpang kepada truk berarti dia harus bisa mengikuti karakteristik truknya kan, gitu. Sebagai contoh ya, misalkan kita ingin mengirimkan air ya, mengirimkan air. Air ini harus bisa ditumpangkan ke dalam truknya. Ditumpangkan ke dalam truknya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Airnya ini, kalau air terus ditumpangkan saja, akan tumpah kan kemana-mana. Ya. Nah, gimana biar tidak biar pas, biar bisa dibawa truknya? Ya airnya ditaruh di botol, ya, ditaruh di botol. Nah, botolnya ini yang ditaruh di sini, gitu. Contoh nih ya, contoh misalkan konsep konsep gambar lah ya, gambar atau suara gitu ya, gambar atau suara. Saya hapus dulu sebentar ya ini ya. Iya, biar agak oke. Nanti semuanya kehapus ya. Oke. Mungkin lebih enak pakai ini. Oke, kalau dalam konteks suara nih ya, suara itu kan kita bersuara itu kan sebenarnya perubahan tekanan ya, tekanan, kemudian dari tekanan ini diterima oleh sebuah membran ini akan diubah menjadi tegangan. Waduh. Di membran atau sensor transducer dari membran ini kan berarti naik maju mundur ini akan mengubah tegangannya. Di sini tegangannya akan naik turun sehingga kalau kita tulis grafiknya menjadi suku. Wah, gitu. Iya. Nah, naik turun ini, ini kan ini sinyalnya masih analogi ya, analog. Kemudian ini kalau mau digitalisasikan berarti kan di 01 tuh, di 01 dikodekan menjadi 001, pokoknya hanya berisi dari 01. Berarti kan ini membutuhkan apa? Membutuhkan ditransformasi begitu, dikonversi. Ada proses sampling ya. Ada kuantisasi ya. Kemudian kuantisasi itu kan mengkelompokkan nih angka-angkanya berapa nih gitu ya. Nah, dari proses coding ini diubah, kalau tingginya sekian dikodekan 0 misalkan. Kalau tingginya sekian dikodekan 01 misalkan. Kalau tingginya sekian dikodekan 001 nah, misalkan. Nah, terus ininya dikirimkan. Yes, gitu. Silakan, ada pertanyaan? Ada yang belum clear? Ya. Berarti itu udah di coding, Pak. Terus masuk transmisi melewatin channel ke receiver. Nanti dia decoder lagi nggak, Pak? Sinyalnya menjadi sinyal awal. Oh yes. Di bagian mananya, Pak? Ini di receiver ya. Di receiver. Ini konteksnya kita membahas digital communication ya. Digital communication artinya informasi yang dikirim itu adalah berupa biner 0101. Oke? Nah, kemudian dari sini kan diterimanya 0101 nih ya, 010101 ya, kemudian dikonversi menjadi analog ya. Namanya analog to digital
converter. Kebalik. Digital to analog DAC. Ya. Digital to analog converter. Ya, kita potong-potong lagi. Dari nilai-nilai ini kemudian ya saya gambarkan menjadi tingginya berapa nih? Oh, kalau segini tingginya misalkan 10. Kalau 110 misalkan tingginya 11. Ya. Ini tingginya 9 sajalah ya. Ini tinggi ini 0. Tingginya 0 aja. Nah, udah. Kemudian ini sudah belum selesai rekonstruksinya. Setelah itu namanya digabung begitu. Ini digabung. Ini digabung ke sini. Nah, digabung ke sini. Nah, kan jadi nyambung tuh. Jadi analog. Nah, nggak diskrit lagi ya, analog. Kemudian difilter, dialusin. Set. Nah, dialusin. Nah, kalau sistem kompleksnya ya jadi seperti ini. Nah, ini keluar lagi suaranya. Suaranya lewat speaker. Yes. Ini konteksnya. Gitu. Silahkan. Gimana, Kiri? Baik, Pak. Saya sudah mengerti. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Lanjut, bro. Asik. Aduh, mana nih? Oke, ini contoh gambar saja ya. Gambar apa ini? Gambar alat komunikasi. Iya, ini bagian part. Ini stasiun bumi. Kalau ini gambarnya seperti preference ya, preference yang baru landing di Mars dari NASA. Anda mengikuti nggak? Udah sukses ya, udah sukses landing. Kapan nih kita landing? Aduh. Tantangan juga ya. Aduh, Indonesia kapan nih bisa mengirimkan ke bulan begitu kan ya? Makanya kita mempelajari ilmunya dengan sungguh-sungguh. Waduh, jangan nge-hoax melulu. Wah. Oke, lanjut ya. Oke bro, lanjut. Nah ini contoh sistem dari kontrol ya, sistem kontrol ya. Tujuannya dari sistem kontrol apa? Ya mengontrol ya, mengendalikan. Nah, bagian mana yang ingin dikendalikan? Nah ya biasanya yang dikendalikan adalah dari plan-nya, ya, plan-nya begitu. Nah kalau blok besarnya gimana tulisannya? Ya seperti ini. Oh, ini blok besar. Yes. Yes. Aduh, ada. Oke, ini inputnya, ini outputnya. Yes, ini outputnya. Kemudian, karena kita ingin mengendalikan hasil outputnya, maka nilai outputnya ini di-feedbackkan, dikembalikan ke inputnya. Harapannya dengan mengontrol ya nilai inputnya, ya, mengontrol nilai inputnya, kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan terhadap power plant, terhadap plant ini. Ini ada controllernya terhadap plantnya, gitu. Nah, kok di sini ada noise? Iya, biasanya sebuah pengukuran itu ditambah dengan noise, ya, karena pengukuran atau alat itu kan ada keterbatasannya, ya. Makanya di situ dimodelkan menggunakan ada noise yang diikut sertakan gitu, iya. Nah, terkait dengan kontrol sistem ya sebenarnya ini tidak hanya dikontrol saja ya. Ada SISO, ada MIMO, itu sistem ini general, umum, tidak hanya dikontrol saja. Istilah SISO single input single output, kemudian ada multiple input multiple output ya. Kemudian ada MISO atau SIMO ya, ada juga. Itu tergantung konteks sistemnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar apa ini? Space Shuttle, wah, punyanya NASA, tapi sudah pensiun, sudah diganti dengan SpaceX. Wah.
SpaceX punyanya Elon Musk. Wah, itu, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini terkait dengan bidang mikroelektromechanical system, atau ini sistem canggihnya dari sebutan elektronika lah ya. Elektronika, iya, elektronika. Yes, elektronika ini gambar apa sih? Ini gambar sensor sebenarnya, sensor. Sensor itu merupakan ya apa ya, desain tumpukan-tumpukan silikon gitu ya. Di sini ini sensor apa? Ini sensor apa ya? Akselerometer. Nah, iya. Jadi sensor akselerometer, iya, akselerometer untuk mengetahui percepatan, iya, pergerakan suatu benda. Ditempel di situ kita bisa membaca akselerometer sensornya, iya. Di sini ada substrat, di sini ada bangunan-bangunan dalam artian rangkaian listrik ya. Oke, baik. Nah, ini big scale-nya. Big scale apa small scale ya? Ya big scale ya. Tadi yang ini small scale-nya. Ini big scale-nya ya. Kalau dilihat dari agak jauh begitu ya, ya sebenarnya ya seperti gedung saja yang ditumpuk-tumpuk ya ini ya. Ya, iya. Tapi skalanya juga masih kecil sih ini ya. Ya, IC ini yang di dalam IC. Yes. Kemudian aplikasi pada remote sensing, iya remote sensing. Ya, contohnya adalah radar, ada infrared, visible, X-ray. Ini sebagai inputannya, inputan dari remote sensing. Kalau saya modelkan remote sensing itu adalah sebuah satelit ya. Satelitnya satelitnya Google, oh bukan. Satelitnya ya misal Hubble, tapi yang diarahkan ke bumi. Oh, aduh ini buminya. Aduh. Ini ada Indonesia nih. Aduh, ya. Ini ada Kalimantan. Waduh. Nah, ini satelit. Tadi ada yang tadi inputnya apa? Inputnya adalah sinyal-sinyal itu tadi. Radar kah? Radar berarti dia pakai gigahertz frekuensi. Kalau infrared dia sekitar berapa ya? Lupa saya. Pokoknya gelombang infrared. Ini yang diinput ke sana. Ya, diinput ke satelit. Satelit di sini ada sensornya. Sensor ini akan memetakan atau memapping ya, mengkonversi menjadi sebuah gambar. Yes, gambar bumi. Waduh ini ada gambarnya. Waduh ini. Ini gambar buminya. Nah, ini input, ini outputnya. Output. Nah, ini sistemnya. Yes, sistem. Yes. Yes. Jika Anda tertarik pada materi remote sensing, ya, Anda bisa dalami macam-macamnya. Teknik inputnya ini macam-macam. Ada radar, ada infrared, ada visible light. Visible light ya berarti ini pakai kamera biasa sebenarnya. Kemudian ada X-ray sensor. Wah, yes. Ini contoh hasil gambar ya menggunakan apa ini? Menggunakan stereo radar. Oh, ya, menggunakan image berbasis radar. Gambarnya hitam putih ya, hitam putih karena radar itu hanya membedakan levelnya saja ya. Kalau yang berwarna itu pakai visible light communication, ya bisa berwarna. Oke bro, lanjut bro. Nah ini pada biomedical signal processing. Waduh, ini pada sistem biomedik. Ya, ini contohnya adalah morfologi dari sistem saraf. Sistem saraf, ya, sistem saraf. Ini dari panca indera, misalkan inputnya panca indera, iya. Misalkan di sini ada tangan, ya, pakai tangan.
Nah, panca indera sentuhan, memegang sesuatu yang panas, ya, panas, waduh, panas. Maka indera indera perabanya ini akan memberitahu otak. 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 Ini enggak otak nih. Otak atau ke sumsum tulang belakang. Iya. Biasanya kalau refleks biasanya tuh sumsum tulang belakang ya biasanya yang sini. Nah, ini inputannya ya, berarti inputnya. Kemudian outputannya setelah diproses ini hasilnya adalah otak atau sistem sumsum tulang belakang ini memerintahkan untuk tangannya menghindar. Wah, panas bro, kayak gitu. Sambil ditiup-tiup, aduh panasnya gitu kan, iya. Oke, lanjut. Anyway, ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Tapi ini lebih ke yang sebelumnya sih, Pak, yang ada satelit tadi, Pak. Ya. Mungkin agak out of topic sih, Pak, tapi saya agak bingung aja, Pak. Ya. Kan satelit itu di angkasa itu cepat ya, Pak, jalannya, Pak. Kayak stasiun ISS gitu. Itu sangat cepat, Pak. Iya. Terus korelatif terhadap perputaran bumi gitu ya, Pak. Gimana tuh, Pak, cara sinyal dari bumi itu tertangkap ke satelit, terus sebaliknya juga gimana gitu, Pak? Sinyal tertangkap, ini. Berarti mungkin penasaran Anda adalah, ini kan cepat ya, cepat sekali gitu kan ya? Iya, Pak. Kemudian kok bisa ini bisa dipotret begitu kan ya? Nah, harap diingat bahwa ini semuanya maksudnya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mempunyai kecepatan cahaya 3 × 10⁸ meter per sekon. Jadi secepat-cepatnya si satelit masih lebih cepat ini. Nah, sekarang make sense ya. Jadi nggak masalah. Secepat-cepatnya si satelit berputar masih lebih cepat si radar ini sinyal ini menangkap ya, terpropagasi atau terpancar oleh si sensor seperti itu. Yes. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, any question? Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Jadi kalau yang saya masih mengerti sejauh ini, input sebuah sinyal itu tuh kan apa saja yang bisa diterima oleh sistem. Berarti kalau seperti ada noise-noise yang tidak diinginkan namun tidak sengaja masuk ke dalam sistem, noise itu termasuk input tidak sih Pak? Begitu, yes, Pak? Absolutely yes. Oke Pak, terima kasih Pak. Yes. Contohnya ya, misal dalam sistem kanal ya, kanal komunikasi ya. Kita mengirim dari antena kan dia memancarkan sinyal ya, twing 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 twing. Nah, ini kanal sistem kanal. Nah, ketika diterima di sini oleh antena penerima juga, yang diterima itu tidak hanya sinyal saja, misalkan yang dikirim adalah X, yang diterima adalah Y di sini. Y itu tidak selalu ya, tidak selalu sama dengan X, tetapi ada noise. Iya, gitu. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh sinyal. Ini ada sinyal apa ini? Ya, ada sinyal elektrokardiogram, ada sinyal elektroencephalogram, dan sinyal-sinyal yang lain. Ya. Ini mungkin agak periodik, ya, periodik. Ini agak periodik, agak saja ya.
ini non-periodik. Ya. Kalau dilihat saja dari polanya. Kalau periodik dia berulang, kalau non-periodik dia tidak berulang pada waktu tertentu. Yes. Oke. Ini proses apa nih? Pada auditorio system. Auditorio system. Nah, kalau auditorio system itu kan berarti sebaiknya ya semua suara itu teredam semua, jadi nggak ada pantulan gitu ya. Berarti bagaimana merancang sistem ya? Berarti ini seperti sistem kontrol kan? Ini adalah input suara ya, input suara, di sini outputnya. Nah, harapannya outputnya itu sekecil mungkin gitu. Nah, bagaimana ini? Misalkan di sini ada noise cancellation. Bukan noise cancellation, voice cancellation. Di sini ada kontrolnya, berarti kontrol untuk voice cancellation itu. Iya, ini contoh saja ya. Oke. Lanjut. Oke. Kita masuk ke jenis-jenis sinyal ya. Jenis-jenis sinyal. Jenis-jenis sinyal. Oke, jenis-jenis sinyal ya. Jenis-jenis sinyal. Pertama berdasarkan ya, ini saya lompat-lompat aja ya. Berdasarkan analognya, jenis analog versus digital. Apa sih bedanya analog dan digital gitu ya? Ini disebutkan keuntungannya ya. Digital itu lebih fleksibel, kemudian lebih repeatable. Waduh iya. Jadi berdasarkan jenis analog dan digitalnya. Kalau digital berarti 0101 ya. Kalau analog dia tidak 0101. Nilainya bisa floating, bisa unlimited, itu analog. Kemudian berdasarkan kontinuitasnya. Waduh, ini dibedakan menjadi continuous dan discrete. Iya. Continuous dan discrete ya. Continuous. Nah, ini penting ya. Penting lambangnya apa ini? Lambangnya penulisan matematisnya adalah pakai kurung Kurawa. Waduh, pakai kurung Kurawa. Misal saya punya sinyal X dalam domain waktu T, iya seperti itu. Tulisnya seperti itu. Oke, karena kita sudah mulai membahas tentang matematis, saya ingin menekankan juga bahwa sebuah sinyal itu bisa dimodelkan at least disebut sebagai sinyal apabila dia mempunyai dua karakter. Pertama adalah magnitude. Yang kedua adalah domain. Apa ini domain? Contoh nih ya, contoh. Sinyal sinus ya. Sinus. A sinus omega T. Iya, sinus omega T ya. Magnitude-nya mana? Ini magnitude. Domainnya apa? Domainnya waktu. Yes. Magnitude ini mempunyai satuan. Iya, satuannya apakah voltage? Tegangan ya, volt. Atau ampere, arus ya. Ampere. Atau persentase juga boleh. Ya, persentasenya berapa tadi pas kedipan mata itu. Nah, bebas ini ya. Yang punya satuan dan punya domain. Domain itu adalah di mana dia berubah. Iya, di mana dia berubah. Misalkan sinyal sinus begitu. Set, ini domainnya waktu, dia berubah terhadap waktu begitu. Iya. Selain waktu ada enggak? Ada frekuensi. Iya, frekuensi. Ada lagi ada fasa. Iya. Ada lagi ada yang lain ya, nanti ditemukan sendiri aja ya. Domainnya macam-macam. Domain umur. Waduh. Umur seseorang gitu kan. Misalkan contoh ya, tingkat efektivitas vaksin terhadap usia seseorang. Waduh. Ini usia dari 0 sampai dengan 100 tahun. Ini efektivitasnya gimana? Misal efektivitasnya adalah bentuknya seperti ini.
Ketika masih bayi efektivitas rendah. Paling optimum ketika masa-masa produksi mungkin masa-masa produksi mungkin usia 30 tahun begitu. Tapi akan efektivitasnya semakin menurun ketika usianya makin tua. Nah, atau tingkat efektivitas vaksin atau tingkat keparahan gitu ya. Tingkat keparahan COVID begitu berdasarkan usia. Nah, itu juga merupakan sinyal. Yes. Oke. Oke, bro, lanjut. Tuh, saya udah lebih dari 50 menit nih. Mana ini? Terus, ini yang dihapus dong. Oke. Oke, ini penting juga sih, ya. Tadi sinyal continuous, ekspresinya seperti ini, ya. Sinyal discrete, ekspresinya pakai kurung kotak, ya. Ini konvensi saja, ya. Pakai kurung kotak. Loh, ini gimana? Waduh, gimana sih analoginya? Dari continue menjadi discrete, ini misalkan ada XT ya. XT, kemudian apa nih? Oke. Kemudian, oke ini udah ya. Nah, ini saya punya sinyal nih. Continuous berarti kan di semua waktu ada. Wah, yaitu cirinya di semua waktu itu nilainya ada. Nah, kemudian didiskritisasi, waduh bahasanya baru. Diskritisasi yaitu proses sampling ya. Di situ ada proses sampling. Di sampling misalkan setiap 1 sekon, TS sama dengan 1 sekon di sampling. Saya ngambil di titik ini, 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 set. Yes. Set, 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 set. Maka yang merah menjadi sinyal discrete. Ekspresi matematisnya menjadi XN. Iya, yes, itu ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini contohnya ya. Oke. Nah, ini proses diskritisasi. Iya, contoh ini sinyal analog. Iya, analog. Analog. Continue. Nah, discrete, definisi dari discrete. Discrete itu hanya ada nilainya di waktu-waktu tertentu. Discrete gitu. Contohnya apa? Ya ini, waktu-waktu tertentu ini aja. Di sini ada sinyalnya nggak? Di sini ada sinyalnya nggak? Di sini ada nilainya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di sini ada nilainya namanya nanti continue, nyambung begitu. Sinyal discrete apakah di periodiknya harus sama? Ya tidak juga. Misalkan tadi yang blink, mata blink kan ya, tadi sinyalnya awal karena belum lelah masih jarang-jarang, tapi karena sudah lelah ini waduh semakin rapat. Iya. Iya, ini contoh sinyal discrete juga, tapi bukan hasil diskritisasi atau bukan hasil konversi dari biasanya kalau konversi dia menggunakan sampling time yang tetap biar mudah. Iya lah, kalau sampling time-nya nggak tetap ya nanti jadi nggak, kurang representatif si bentuk sinyalnya. Contoh nih ya, saya pingin samplingnya bebas saja lah, ada yang 1 sekon, ada yang 2 sekon, ada yang 10 sekon, ya boleh saja sih. Tapi kan jadi tidak ada maknanya. Sebagai contoh nih, saya men-sampling di sini bebas saja. Saya di sini pengen nyampling cepat gitu. Di sini pengen nyampling jarang-jarang. Di sini pengen nyampling cepat ya. Ini maknanya apa kalau nanti
nanti kita tuliskan menjadi kayak gini, kemudian kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, maknanya apa? Maknanya apa? Sulit untuk direpresentasikan, untuk direkonstruksi, ya, direkonstruksi. Mungkin ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Karena kita nggak tahu di sini, saya lurus aja lah. Oh, di sini ada sinyal ke sini, naik lagi ke sini. Oh, ternyata di sini turun, ternyata turun di sini. Nah, kan jadi bisa beda. Oke. Lanjut. Oke, kemudian berdasarkan simetrisnya. Simetris ada even sinyal dan odd signal. Yes. Simetrik, ini asimetrik. Gambarnya gimana gambarnya? Ya kita gambar dulu seperti ini. Simetrik berarti seperti ini. Set. Antara kiri dan kanan sama. Antisimetrik berarti kanan dan kiri beda. Contohnya seperti ini. Kebetulan ini contohnya sinus. Ini contohnya kosinus. Contoh ya. Oke, bro. Lanjut, bro. Oke, ini proses dekomposisi. Apa lagi? Ini sinyal periodik dan non periodik. Oke. Sinyal periodik dan non periodik. Iya ya. Tadi sedikit sudah saya sampaikan, periodik berarti dia ada ulangannya ya. Di sini misal ngulang setiap 1 sekon dia naik lagi, naik lagi, naik lagi, ya naik lagi begitu ya. Set. Nah, kalau yang enggak periodik ya suka-suka sih kayak gini. Saya enggak ada deh di sini. Di sini sempit aja gitu. Saya lagi di sini ya, itu non periodik gitu, bro. Lanjut, bro. Oke. Ya, ini contoh saja. Oke. Periodik. Nah, ini kemudian ada sinyal deterministik. Waduh. Sinyal deterministik. Deterministik dan random bedanya ya, berdasarkan deterministik. Deterministik itu bahasanya apa sih? Artinya bisa ditentukan kapanpun. Nah, bisa kita prediksi, kita bisa hitung kapanpun ya nilainya. Contoh ya. Contoh sinyal deterministik F T sama dengan 2T. Oke. Misalkan dalam volt. Gambar grafiknya bagaimana? Ketika T sama dengan 0, sama dengan 0. Ketika T sama dengan 2, ininya 4. Ini 2, ini 4. Ketika T sama dengan 3, sini 6. Oke. Ketika T sama dengan min 1, di sini nilainya min 1. Ya, min 1. Ketika T sama dengan, kok min 1? Min 2 dong. Yes, min 2. Iya. Dan seterusnya, artinya kapanpun waktunya bisa ditentukan nilainya. Berbeda dengan random. Random itu acak. Nggak bisa ditentukan nilainya. Contohnya apa? Noise. Yes. Noise. Iya, noise kalau lihat itu noise. Ya kayak gini kan. Wow, kadang besar. Suka-suka deh. Gitu. Terhadap T. Ya, misalkan ya. Ini noise di sini kita bisa tentukan. Bisa estimasi. Lawang fungsinya nggak ada kok. Fungsinya apa? Kita bisa menghitung apa? Nggak bisa. Iya. Jadi nggak bisa ditentukan. Precise waktunya di sini nggak bisa. Berapa nilainya itu nggak bisa. Namanya juga random. Begitu. Makanya jangan suka random. Karena sulit diperhitungkan. Ya. Orang akan bergaul jadi susah. Ya. Suka random begitu ya. Misalnya ABG. Anda ABG bukan? Oke, selanjutnya tentang sinyal ini ada energi sinyal dan power sinyal ya.
Apa bedanya energi? Bedanya power, ya energi sinyal itu kalau misalkan kita punya energi joule, berarti kalau power itu joule per satuan waktu, iya, plus delta T. Ini disebut juga dengan durability. Wah, kemampuan untuk menahan. Nah, itu namanya power. Kalau energi ini semacam energi potensial, belum terbukti. Nah, itu. Makanya lebih baik punya energi atau punya power. Dua-duanya baik. Tapi kalau yang ingin sudah terbukti, ya dia harus punya power. Dia terbukti pada rentang waktu tertentu dia bisa menahan atau mengeluarkan energi. Makanya kalau dalam ekonomi istilahnya purchasing power, bukan purchasing energy, bukan. Power karena dia harus bisa membeli real. Kalau purchasing energi itu belum terbukti lah. Ya, oke, lanjut. Mana? Oke. Ini secara matematis menghitung energi, ya. Kalau kita lihat, makanya secara matematis energi sinyal adalah kuadrat dari sinyal itu sendiri. Kalau power itu dibagi dengan T. Yes. Ini nggak usah bingung dengan ekspresi seperti ini. Ya kalau gambarnya seperti ini ya, saya punya Ft atau X lah, Xt ini terhadap T ya. Kemudian saya punya ini seperti ini. Ya diintegralkan berarti ini dikuadratkan kemudian dijumlah. Integralkan kan dijumlah. Kemudian kalau power berarti ini dibagi lagi. Ini durasinya berapa T-nya. Nah. Oke. Ya. Oke. Yes. Aduh, saya udah lebih. Nih, jangan pada ngantuk. Waduh. Oke. Oke, bro. Ada pertanyaan? Anyway. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan saya Yoga. Tadi kan ada yang itu, Pak, sinyal ganjil sama genap itu, Pak. Yes. Ya, itu ada gunanya nggak? Maksudnya ada guna tertentu gitu, Pak. Maksudnya kalau ganjil itu ada sifat tertentu, kalau genap itu apa cuma itu aja, Pak? Cuma ada dibuat. Apa ada guna khususnya gitu, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Ada gunanya enggak ya? Baru kali ini saya ditanya seperti itu ya. Ada gunanya enggak ya? Terus kalau nggak ada gunanya, kita belajar buat apa ya? Jawaban saya ada, tapi ini masih general ya. Saya belum bisa mencontohkan secara spesifik. Gunanya untuk apa? Untuk menganalisis sih sebenarnya, untuk analisa. Untuk analisa untuk menganalisa sebuah sistem sebagai contoh. Mana.
Sebagai contoh, saya punya roda. Roda ini saya kasih semacam tangkai. Ini gearnya di sini, tangkainya saya kasih tali ke sini. Kemudian ini dicantelkan ke sebuah per. Twing, 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 twing. Kemudian ini ditaruh sebuah apa ya? Balok besi 100 kg. Wow, aduh. Kemudian di ujung balok besi ini dikasih pena. Aduh, kok dikasih pena, Pak? Ya, biar ada tandanya aja sih. Nah. Oke, nah kemudian kemudian ini diputar. Mungkin putarnya ke sini lah ya. Ini diputar, berarti kan dari titik sini dia akan turun, naik, naik, gitu. Nah, kemudian ketika diputar di sini, kira-kira kan tadi posisinya di sini ya, di sini dia posisinya di sini ya. Dia akan sedikit terlambat. Ya kira-kira. Nah, dia ada lag ya, ada lag kan. Anda bisa praktek sendiri, tapi kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti bentuk grafiknya ini akan mempengaruhi. Misalkan kalau misal diambil dari, kalau lag-nya bisa 180 derajat, lag-nya 180 derajat tuh ya gimana ya? Lag-nya 180. Misalkan setelah beberapa periode, ini lag-nya 180 derajat, maka jadinya seperti ini kan. Salah. Lag-nya 180 derajat dari ini, berarti kayak gini lah. Ini output ya. Nah, kita bisa mengambil dengan apa? Misal mengambil di sebuah kalau 180 derajat nggak kelihatan ya. Mungkin 200 kali ya. Ini ngarang. Nah, misalkan di titik ini, kita ingin melakukan analisa. Oh, ternyata inputnya ini input dan outputnya terdelay misalkan minus 90 derajat fasanya. Dari sini kita bisa mengetahui juga sih. Tadi siapa yang tanya? Saya, Pak. Prima Yoga ya? Iya. Kayaknya contohnya keliru deh, nggak kayak gini. Saya belum bisa jelasin guna analisis
yang spesifik, apa sih membedakan sinyal genap dan sinyal sinyal ganjil atau sinyal simetris dan sinyal non simetris begitu. Sementara ini saya belum bisa menjelaskan ya gunanya ya. Baik, tidak apa-apa, Pak. Iya, nanti saya cari referensi dulu lah daripada ngarang-ngarang nggak enak. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ini materi sudah selesai. Nah, sekarang adalah gantian tugas Anda. Coba dicek di di masnya, di situ ada aktivitas grup. Ada aktivitas grup. Nah, coba dicek aktivitas grupnya ya. Ada pertanyaan di situ 1 dan 2 ya. Ya, dan dikerjakan secara grup. Nah, bentar lagi saya akan akan membreakdown Anda menjadi 3 grup. Menjadi 3 grup, siap-siap ya. Saya akan membreakdown secara random. Akan masuk ke roomnya masing-masing. Silahkan dikerjakan soal itu selama lebih kurang 30 menit. Nanti 30 menit berikutnya untuk presentasi. Oke ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya akan bagi Anda menjadi 3 grup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Open all room. Yes.